Halo teman-teman, selamat datang di tour tempat ya di Halo teman-teman, selamat datang di video Stardew Valley pertama saya yang versi panjangan ya, video biasa. Oke, kali di video ini saya pengen nunjukin ya save file saya yang sudah tamat ya. Saya berada di tahun kelima ya yang sudah tamat ini ya. Lalu status saya ini sudah menikah juga, udah pokoknya komplit lah 100% ya. Oke teman-teman, kita lihat ya, ini tahun kedua tapi saya ngebut tamat itu ya. Oke teman-teman, info aja ya, saya sebenarnya udah pernah main Stardew Valley itu di tahun 2020 ya. Cuman waktu itu masih main di PC dan sempat gak lanjut, dan baru lanjut tuh 2024 dan baru tamat di 2025 teman-teman. Itu pun setelah saya beli di HP ya. Jadi alhamdulillah saya udah punya gaji sendiri, kok sempet kerja ngajar jadi bisa belilah game. Oke, sebelumnya teman-teman ya, gedean kecilan guys suara saya, tempelnya aman aja sih ya. Oke teman-teman, sebelumnya ini saya nunjukin dulu ya di rumah ada apa aja, tapi nggak terlalu menarik ya teman-teman dekorasi di rumah saya. Oke, di tempat tidur saya ada anvil ya untuk reroll trinket ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, trinket itu didapatkan setelah mastery ya, udah combat mastery. Lalu kalau misalnya saya ngerasa tingkatnya jelek ya tinggal saya reroll aja. Oke, ini berbeda aja. Lalu ada mini forge ya. Jadi teman-teman kalau udah tahu di Pulau Jahe ada forge buat ngupgrade senjata dan tools, teman-teman pasti tahu nih. Jadi saya juga ngecraft ya, karena kan persyaratan 100% harus ngecraft semua item ya. Oke, di sini ada chest ya. Oke, chest di sini berkaitan dengan ini ya teman-teman, tools yang dipakai, lalu persiapan untuk cool cavern ya. Oke, di sini ada bom, ada bar, ada ore, ada pokoknya semua yang saya butuhkan untuk cool cavern ya teman-teman. Oke, di sampingnya itu ada Junimo chest. Oke teman-teman, jadi saya juga menaruh Junimo chest di ini ya. Saya juga menaruh Junimo chest di dekat Skull Cavern ya, di dalam Skull Cavern. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Junimo chest itu beda dengan chest biasa teman-teman. Dia punya 9 slot doang, tapi kalau kita akses semua barangnya itu sama ya. Jadi kalau misalnya saya taruh Junimo chest ya, isinya ada bom ya, ada pedang, ada sebagainya ya, makanan dan sebagainya, itu isinya akan selalu sama. Jadi kalau saya pengen ke Skull Cavern tapi saya lupa nyiapin diri, biasanya saya tinggal buka aja yang ada di Skull Cavern. Lalu di sini ada dua patung yang baru aja muncul di 1.6 ya, yaitu yang patung dwarf ya, yang ngasih buff kita tentang mining ya. Apapun tentang mining kita dikasih buff. Lalu ada statue of blessing yang akan didapatkan kalau kita unlock unlock farming mastery ya. Di sini di bawah sini ada sedikit dekorasi, yaitu saya naruh 3 patung endless fortune yang didapatkan dari kasino, perfection setelah didapatkan dari kakek kita ya. Lalu ada true perfection setelah 100% ya. Lalu ada semua katalog kecuali katalog yang tempat sampah. Saya jadi belum dapat ya. Untuk Jogja katalog, Wizard katalog, Junimo katalog biasa, dan retro katalog saya udah punya, cuman yang sampah aja gitu. Lalu ada furniture katalog. Di sini sih sebenarnya fungsional dan estetik ya teman-teman. Jadi saya nyimpan semua katalog, tapi saya juga pengen estetik ya teman-teman. Di sini ada boneka, alhamdulillah, ada telepon, ada juga lemari. Di sini ruang tamu ya, nggak ada apa-apa. Lalu di sini dapur. Nah, kayak saya nikahin Emily ya. Dari awal saya main memang lebih suka Emily. Jadi berkali-kali main nikahinnya Emily mulu. Di dapur saya belum dekorasi teman-teman, maaf. Begitu juga dengan di atas ini belum ada dekorasi. Jelek banget, maaf ya teman-teman. Oke, yuk kita lihat ya. Oke teman-teman, saya memilih layout Wilderness Farm ya. Jadi ini Wilderness Farm itu yang kedua paling besar setelah Standard Farm ya. Oke, di sini di bagian sini teman-teman bisa lihat ya, saya dekorasi makam kakek kita ya. Maaf, bukan ini kakek. Ada Junimo Hut yang bukan fungsional ya, ini yang dekorasi. Lalu ada piano juga, ada ini juga dan sebagainya ya. Ada ini ya, ada jam emas ya teman-teman. Maaf ya. Di sini saya tidak terlalu tahu ya mendekorasi seperti apa. Jadi ya seperti ini aja. Ada piano juga. Mungkin barangkali lagi sedih, ingat kakek, ya udah main piano. Oke, di sini ada ini ya, tempat minum pet kita ya, hewan peliharaan kita. Saya milih kucing ya. Lalu setelah dapat 5 hati dengan kucing, saya
mengadopsi kura-kura karena setelah suka kucing saya suka kura-kura teman-teman. Oke, di sini ada shed. Oke, sebenarnya sebelumnya ini isinya Crystallarium ya teman-teman, buat ngeduplicate shade karena saya suka ke Skullcraven, jadi kan ya butuh banyak tangga dong, makanya saya duplicate shade dan ditukar di hari Minggu di Gurun Kaliko ya. Lalu ada 4 obelisk yang digunakan untuk teleportasi instan ya ke tempat tujuan masing-masing. Nah, di bawah sini saya dekorasi ya, nggak mau terlalu garing ya, jadi ada dekorasi dikit lah, kayak nih taman pohon liar ya, walaupun cuma dikit tapi saya rasa nggak apa-apa lah ya buat dekorasi dikit. Lalu ada ornamen nih ya yang berkaitan dengan hewan, yaitu makanan hewan ya. Oke, ada satu cup, ada satu bar ya teman-teman. Di sini isi cupnya itu 3 ayam emas ya, 3 dinosaurus, 3 kelinci, sama 3 bebek. Nah, untuk barnya saya lupa deh, pokoknya cuma 1 burung unta, 2 babi, 2 domba, 3 sapi, enggak, saya lupa 3 sapi atau 3 kambing, pokoknya isi 12 semuanya. Oke, di sini temanya peternakan ya, hewan ya. Oke, sini ya. Nah, setelah masih dalam peternakan, konteks peternakan ya. Di sini saya juga peternakan laut ya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya menggunakan eksploitasi di mana teman-teman mengubah layout farm. Jadi teman-teman bisa naruh bangunan di layout tersebut tapi dibalikan lagi ke layout semula. Jadi saya sebenarnya mengubah layoutnya jadi standar farm, lalu mengubah kembali menjadi wilderness farm. Jadi saya di sini agak kurang ya teman-teman, harusnya ini nggak bisa ya teman-teman. Ya, di sini budidayakan ya. Jadi ada peternakan darat, peternakan laut. Nah, di sini karena masih peternakan, saya tambahkan juga nih dekorasi. Saya sebenarnya nggak pakai ini ya, tempat ini ya teman-teman. Ini cuma dekorasi aja ya. Jadi di sebelah kiri nih teman-teman, di sebelah kiri ini semua mesin yang digunakan untuk memproses produk-produk hewan seperti telur jadi mayonnaise, wool jadi kain, telur truffle jadi truffle oil dan sebagainya, susu jadi keju dan sebagainya. Nah, di sini ini setelah hewan ya ada pertanian ya. Jadi di sini harusnya ada buah, ada sayur teman-teman ya, tapi saya lupa ya. Apa ya teman-teman? Oke, di sini ya semuanya untuk yang ini ya, pertanian. Jadi kiri peternakan, kanan pertanian. Oke teman-teman, ada apa lagi nih teman-teman? Oke, minum kopi dulu nih ya, espresso ya. Oke, di sini ini info aja. Ini jadi tempat saya menaruh semua dehydrator saya ya. Jadi saya untuk dalam rangka dapat 10 juta ya, saya pakai Asian fruit dan semuanya saya proses di sini ya teman-teman. Ya, ini Asian fruit nih ya. Saya pakai di sini, masukin ada 137 per minggu, ngasilin 800.000. Oke. Setelah peternakan kita beralih ke pertanian teman-teman. Lihat nih teman-teman, di sini ada chest ya. Oke, chestnya mewakili musim ya. Pink, semi, merah musim panas, kuning oranye itu gugur, lalu yang putih ini yang multi musim ya. Jadi seperti Asian fruit atau yang tanaman unik. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, kan kaktus unik, pineapple juga unik ya. Jadi yang unik-unik dan yang di musim dingin saya taruh sini ya teman-teman. Ini juga ada tea sapling ya. Lalu ada ini nih teman-teman, lihat noh. Kalau saya ubah jadi wine 1,3 juta tuh ya. Banyak banget ya. Oke, di sini ini bijinya ya. Ya, ini bijinya. Kalau ini ya hasil panennya teman-teman. Oke, lalu masuk ke greenhouse. Oke, greenhouse ini isinya sederhana aja teman-teman. Saya karena pengen uang cepat jadi ya pakai Asian fruit ya. Jadi Asian fruit, lalu di Pulau Jaya juga sama. Lalu untuk pohon buah saya punya 2, kecuali untuk peach, jeruk sama cherry. Saya lupa untuk nanam 2 kali. Harusnya bisa ditanam di bawah sini teman-teman, tapi saya nggak menanam. Oke, di sini sedikit estetik ya teman-teman. Jadi ya fungsional wajib, tapi estetik juga nih ya. Jadi di sini ada ya, karena temanya pertanian ya. Ya di sini alat. Oke teman-teman, 2 shed ini sebenarnya saya pengen jadikan greenhouse kedua. Jadi garden pot dan deluxe retaining soil. Nah, tapi ini sebenarnya bukan yang ini teman-teman. Ini justru saya pengen naruh bunga ya. Jadi ini sebenarnya saya salah nempatin shednya. Oke teman-teman, mana nih yang saya pengen jadikan greenhouse kedua? Oke, sebelumnya ada villa teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya multiplayer ya,
yang main sama saya ya bisa di sini teman-teman. Jadi ada villa ya nih, saya kasih kuda, kasih dekorasi juga, lalu ada kolam ikannya teman-teman ya. Jadi teman-teman enak nih ya, selain dapat estetika, dapat fungsional juga nih ya teman, estetik dan fungsional ya. Di sini ya lumayan kan ya teman-teman ya, walaupun sederhana. Villanya sih belum saya upgrade ya, karena saya nggak pernah main sama temen ya, karena emang gak ada yang main Stardew Valley, nggak ngerti. Oke, di sini adalah teman-teman, di sini saya berencananya membangun sebuah taman teman-teman. Taman apa? Taman rekreasi, di mana teman-teman bisa melihat tanaman raksasa ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, kalau kita nanam cauliflower, melon, labu, dan powder melon, itu bisa jadi gede teman-teman, bisa jadi besar ya, jadi raksasa seperti ini. Nah di sini sebenarnya niat saya untuk membangun taman tersebut, tapi taman tersebut saya baru kepikirannya di tahun keempat. Jadi ya saya belum bisa di tahun keempat, di musim dingin lagi, jadi baru dapat satu. Jadi musim tahun kelima ini saya pengen mengelarkan ya dekorasi farmnya. Oke, di sini ada ini ya, peternakan slime. Jadi selain ada peternakan binatang darat, laut, saya juga beternak slime teman-teman. Aneh juga ya. Oke, seperti yang saya katakan ya teman-teman, jadi ini eksploitasi ya. Di atas saya tuh kita tidak bisa membangun bangunan apa-apa ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman lihat deh, estetik kan unik ya. Jadi saya gunakan sebagai tempat pembangunan silo tambahan ya. Lalu di sini ada tempat buat mancing teman-teman ya. Sebenarnya saya nggak mancing di sini ya teman-teman, ini cuman estetik aja sekali lagi ya. Ya, tapi teman-teman lihat unik kan ya teman-teman ya. Di sini ada chest yang berkaitan dengan sebenarnya ini chestnya salah ya teman-teman, harusnya berkaitan dengan perikanan semua nih ya. Oke, itu tadi salah ya. Oke, lanjut ya. Oke, terakhir dalam konteks pertanian. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pakai Deluxe Retaining Soil ya, Deluxe Retaining Soil ini bentar ya teman-teman. Teman-teman jadi hanya perlu mengairi sekali, lalu sisanya tetap bertumbuh tanamannya. Jadi di sini ya teman-teman, saya bikin greenhouse kedua ya. Nah di sini khusus tanaman yang bisa bertumbuh dipanen berkali-kali ya. Jadi nanti saya sebenarnya pengen bikin greenhouse yang khusus tanaman sekali panen, misalnya kayak melon, cauliflower dan sebagainya. Jadi buat apa teman-teman? Jadi kalau misalnya saya butuh katakanlah jagung, butuh kacang panjang dan sebagainya, saya nggak perlu capek-capek nanam di luar teman-teman, cuma perlu datang ke sini saja ya. Jadi saya ambil semuanya ya. Menurut teman-teman gimana ya? Sebenarnya ini harusnya di samping greenhouse, tapi saya lupa karena saya bodoh. Oke, terakhir dari pertanian. Oke, ini saya nggak tahu ya mau dijadiin apa. Oke, terakhir teman-teman ya. Oke, di dua atas ini ya, paling atas ya. Kalau kita jalan dari Robin ya, kita akan disambut dengan pemandangan ini teman-teman ya. Jadi di kanan ini saya berpikir seperti camping teman-teman ya. Kalau misalnya makan di rumah itu kurang romantis ya, makan di luar gitu, outdoor eating ya. Di sini ya didekorasi ya, teman-teman bisa lihat ya, ada Juni Mohat, ada makanannya juga, ada ininya juga ya. Pokoknya ini temanya makan outdoor ya. Ini saya sengaja ya, entah kenapa saya kepikiran ini dadakan, tapi alhamdulillah ternyata nyambung juga dengan tema peternakan saya ya. Jadi cakep juga sih kalau menurut saya. Oke, pede banget. Oke, terakhir di sini adalah tempat perkemahan ya. Sebenarnya saya pengen taruh ini ya, tenda, cuman belum bikinnya. Jadi di sini ya, kalau yang di kanan ini adalah outdoor buat makan, di sini tidur di luar, jatuhnya berkemah. Mau misalnya bete nih ya, misalnya ternyata saya berantem sama Emily, ternyata saya harus tidur di luar ya, saya tidur di sini berarti ya. Kayak ini ada campfire ya, ada api unggun dan ada pohon pisang. Sebenarnya bodoh ya, pohon pisang kan sebenarnya angker ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja ya dari saya. Ini adalah Stefan saya yang sudah komplit 100% ya. Gimana nih teman-teman ya, apakah menurut teman-teman cakep, biasa aja, atau kurang ya? Saya pengen tahu dong ya, komentar teman-teman ya. Dan teman-teman untuk kedepannya mungkin saya akan upload konten Stardew Valley ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau langganan boleh banget ya, sekaligus support channel saya teman-teman. Oke ya, semoga teman-teman menyukai video ini, dan semoga teman-teman dapat inspirasi nih mau bangun apa di farm teman-teman ya. Karena ini semua sebenarnya game ini buat relaksasi ya teman-teman, yaitu dekorasi dan
menata-nata. Ya udah, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.